Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan ya, dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk hari ini kita akan pelajari prakarya, khususnya untuk anakku yang sudah kelas 8. Oke, ini merupakan pertemuan pertama kita ya di semester genap. Oke, untuk sebelum memasuki materi, ada baiknya kita terlebih dahulu ya mengenal apa-apa yang akan kita bahas di semester genap ini. Oke, untuk buku yang digunakan itu masih menggunakan buku dari Kementerian Pendidikan ya, yang edisi revisi 2017. Mungkin anakku ada yang punya. Ini juga bisa diunduh dalam bentuk file PDF. Bisa dicari ya di Google, ataupun jika anakku tidak punya, mau beli, banyak ya yang tersedia di toko-toko buku, baik itu secara offline maupun secara online. Oke, langsung saja. Adapun yang akan kita bahas ya, untuk kelas 8 mata pelajaran prakarya itu masih terdiri dari 4 pokok pembahasan ya. Yang pertama ada kerajinan. Di bab kerajinan yang akan kita pelajari yaitu mengenai kerajinan bahan limbah keras. Kemudian di bab kedua yang akan kita pelajari yaitu di subbab rekayasa ya. Yang akan kita pelajari di situ adalah alat penjernih air. Kemudian di pembahasan budidaya kita akan mempelajari mengenai budidaya satwa harapan. Kemudian di bab pengolahan yang akan kita pelajari yaitu pengolahan bahan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat, serta pengolahan hasil samping serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi produk pangan. Itu yang akan kita bahas di semester genap ini. Oke, langsung saja pembahasan pertama kita yaitu mengenai kerajinan ya, kerajinan bahan limbah keras. Oke, limbah itu banyak ya, mungkin sudah banyak sekali ya tersedia, atau bahkan di sekitar kita saja itu sudah banyak limbah ya, atau biasa disebut juga dengan sampah. Nah, limbah ini menjadi masalah ya, masalah utama bukan cuma di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Karena kian banyak ini limbah itu semakin banyak ya diproduksi, yang mana itu merupakan sisa-sisa ya pemakaian kita sebagai manusia. Bukan cuma manusia, hewan-hewan saja itu juga menghasilkan limbah ya. Namun kalau biasanya limbah yang dihasilkan hewan itu masih limbah yang organik. Nah, namun yang menjadi masalah utama itu yang dihasilkan oleh manusia. Nah, seperti plastik, kaca, logam, dan lain-lain. Itu merupakan masalah ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama itu mengenai apa sih sebenarnya itu limbah. Nah, oke kan sering ya mendengar kata limbah. Apakah ditahu apa sih itu yang disebut dengan limbah? Nah, limbah merupakan atau limbah keras itu limbah yang wujudnya keras ya. Nah, ini biasanya yang tidak mudah dibentuk serta itu tidak mudah diolah dan juga tidak mudah diuraikan. Nah, itu namanya limbah keras. Nah, limbah ini terbagi juga dua, ada namanya limbah organik dan ada limbah anorganik. Nah, nanti kita akan bahas ya secara mendetail di jenis dan karakteristik limbah keras. Oke, untuk bahan limbah sendiri ini karena sifatnya sulit teruraikan, maka ada 3 cara ya yang digunakan untuk mengurai atau mengelola limbah ini sehingga dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan. Oke, pengolahan limbah itu yang pertama ada namanya sanitasi. Nah, sanitasi ini merupakan suatu metode pengolahan limbah yang mana sampah itu terkontrol, artinya ditempatkan di suatu tempat, apakah ditumpuk ataupun dikubur. Nah, sehingga tidak terlalu mengotori lingkungan. Oke. Kemudian cara kedua, kita melakukan namanya pembakaran. Nah, kalau pembakaran itu sampah ini dibakar di dalam suatu alat insinerator. Nah,
biasanya hasil pembakaran ini berupa gas dan residu pembakaran. Oke, yang pertama tadi ini menggunakan sanitasi, itu artinya ini merupakan metode pengolahan terkontrol ya. Oke, kalau pembakaran berarti ini dibakar dalam suatu alat yang disebut di dalam alat dibakar dalam alat namanya insenerator. Nah, kemudian pengolahan ketiga namanya penghancuran. Nah, artinya sampah itu biasanya dikumpulkan ya di dalam mobil pengumpul sampah, kemudian langsung dihancurkan ya menjadi potongan-potongan kecil. Nah, yang biasanya itu nanti ditimbun ya di dalam tanah. Nah, namun pengolahan limbah ini tentunya tetap masih berdampak pada lingkungan. Nah, sehingga kita itu sebagai generasi muda itu harus peduli ya terhadap lingkungan, serta kita juga itu sampah itu merupakan tantangan ya bagi kita. Bagaimana cara kita agar kreatif dalam mengolah limbah-limbah ini menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat lagi. Oke, nah begitu ya. Bisa dipahami ya, untuk pengolahan limbah itu ada 3. Ada namanya sanitasi, yang kedua pembakaran, dan penghancuran. Oke, bisa dipahami ya. Nah, karena limbah-limbah ini menjadi masalah ya, terusnya bagi kita semua, makanya nah di dalam prakarya ini maka bagaimana cara kita itu bisa memanfaatkan limbah ini menjadi suatu kerajinan. Nah, itu bisa mengurangi pencemaran lingkungan ya. Nah, oke. Bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya itu mengenai prinsip kerajinan bahan limbah keras. Nah, prinsip kerajinan bahan limbah keras itu terdiri dari 3. Ada namanya reduce, reuse, dan recycle. Oke. Reduce itu artinya kita mengurangi penggunaan ya. Maksudnya kita bisa menggantikan penggunaannya. Misalnya mengurangi penggunaan tas kresek ya. Nah, kita bisa menggunakan tas belanjaan sendiri. Itu namanya reduce atau mengurangi. Kemudian yang kedua dengan reuse. Nah, reuse artinya kita menggunakan kembali. Nah, contohnya misalnya jika ada barang-barang bekas yang sudah tidak bisa dipakai lagi, bisa kita sumbangkan sehingga itu nanti barang-barang itu bisa dipakai orang lain, atau bisa juga misal kalau kita punya botol-botol bekas, kita bisa menggunakannya sebagai tempat pensil kah, ataukah tempat pot bunga. Oke. Kemudian yang ketiga recycle, artinya mendaur ulang. Nah, itu misal sampah-sampah plastik itu didaur ulang kembali, karena biasanya sampah-sampah plastik itu ya, misal pembungkus makanan itu kan hanya 1 kali pakai. Nah, sehingga itu bisa kita daur ulang ya menjadi produk yang baru. Oke, itu ya prinsip kerajinan bahan limbah keras, terdiri dari 3. Ada namanya reduce, yaitu mengurangi penggunaan. Kedua reuse, itu menggunakan kembali. Kemudian recycle atau dengan mendaur ulang. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu kita bahas mengenai jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah keras. Oke, bahan limbah keras itu tadi terdiri dari 2 ya. Ada namanya bahan limbah keras organik, yaitu bahan limbah yang berasal dari alam, baik itu berupa tumbuhan ataupun hewan, yang bersifat keras, padat, dan biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk terurai di dalam tanah. Oke, contohnya ada kulit kerang ya, kulit kerang, tulang sapi, tulang ikan,
tempurung kelapa, dan potongan kayu. Itu semua contoh-contoh ya limbah keras organik. Kemudian selanjutnya yang kedua itu limbah keras anorganik. Nah, berarti limbah keras anorganik itu merupakan limbah keras yang wujudnya keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Ini biasanya berasal dari buatan manusia atau zat kimia tertentu. Oke, contohnya ada potongan logam, potongan keramik, botol-botol kaca, maupun botol-botol plastik. Nah, biasanya inilah yang limbah keras anorganik ini yang menjadi masalah ya, dan menimbulkan ya kerusakan lingkungan. Nah, sehingga biasanya limbah-limbah anorganik inilah didaur ulang ya. Apakah didaur ulang menjadi sebuah kerajinan ya yang bisa bermanfaat ataupun bisa menambah keindahan suatu ruangan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, mungkin cukup ya untuk pembahasan kali ini. Oke, silakan anakku bisa catat ya, jika misal ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan ya mengenai kerajinan bahan limbah keras. Oke, sebelumnya saya ulang lagi ya. Kerajinan limbah keras berarti suatu kerajinan yang dibuat dari sisa-sisa penggunaan manusia yang sifatnya keras ya, padat dan tidak mudah dibentuk, dan biasanya tidak mudah diuraikan oleh tanah. Oke. Limbah keras itu ada dua, ada limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Nah, biasanya metode pengolahan limbah keras ini ada 3 jenisnya, ada sanitasi, pembakaran, dan penghancuran. Kemudian prinsip pengolahan limbah keras itu terdiri dari 3 ya, ada reduce, reuse, dan recycle. Oke, mungkin cukup ya. Oke, sekian untuk materi kali ini. Jika misal ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.